Assalamualaikum brother-brother semua. Setiap mau puasa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kepala saya gitu. Terhadap mungkin perkara-perkara kecil yang bikin ragu gitu dalam berpuasa. Maka dicari-cari blog untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya saya membaca pertanyaan berulang di bulan Ramadan. Iya, mudah-mudahan ini bisa membantu juga pertanyaan-pertanyaan brother-brother semua. Kita mau puasa Ramadan soalnya. Bolehkah menangis ketika puasa? Menangis itu kan banyak penyebabnya ya kan. Mungkin ada orang di bulan puasa ini, apalagi musim pandemi ini nggak ada duit, ya kan, nggak sempat sahur, mungkin menangis gara-gara ya masalah perasaan atau masalah apapun itu bikin menangis. Bolehkah menangis ketika puasa? Jawabannya ini kata Ustadz, boleh. Menangis apapun penyebabnya tidak membatalkan puasa. Bahkan menangis karena mengingat dosa-dosa atau mengingat kebesaran Allah dan karena prihatin melihat penderitaan orang lain akan mendapat pahala. Katanya boleh. Tapi jangan sampai air mata itu terminum. Ya kalau sempat air mata terminum ya batal ya kan. Jadi menangis di bulan puasa itu boleh kata Ustaz. Ya, menangis, apalagi menangis karena dosa-dosa ya. Oke, pertanyaan kedua. Apakah memakai obat tetes mata membatalkan puasa? Obat tetes mata gitu. Apakah membatalkan puasa? Jawaban Ustadz apa? Tidak katanya. Jadi kalau kita sakit mata atau kita ya mengalami perih di mata gitu, kita kasih obat tetes mata, itu tidak ada hubungannya dengan puasa, tidak membatalkan puasa, kecuali obat tetes matanya dibikin ke mulut ya, langsung diminum itu batal. Yang ketiga, bagaimana hukumnya bermimpi basah ketika puasa? Bermimpi basah di siang bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa? Ini agak sering-sering juga ini terjadi ya kan. Kadang ya kan kebanyakan tidur ya kan, tiba-tiba mimpi ya kan, baru bingung ini gimana nih, ini batal nggak nih, lanjut nggak nih gitu. Jawaban Ustaz apa nih? Mimpi di luar kendali dan kuasa manusia dan tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu keluarnya sperma saat bermimpi tidak membatalkan puasa. Jadi brother-brother yang kebetulan mimpi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, tetap lanjutkan puasanya. Ya jangan mimpi-mimpi siang ya. Yang keempat, bolehkah meneruskan kebiasaan berenang saat Ramadan? Bagaimana jika ada air yang terminum dan tidak sengaja? Kita ulangi, bolehkah meneruskan kebiasaan berenang di sungai, berenang di kolam saat Ramadan? Bagaimana jika ada air yang terminum dan dengan tidak sengaja gitu? Ini kayaknya mau sengaja ke kolam nih biar minum air kolam. Boleh ya, boleh. Rasulullah menganjurkan kita untuk berolahraga antara lain berenang. Agama menoleransi setiap pelanggaran apabila dilakukan dengan terpaksa atau tidak sengaja selama upaya untuk menghindari sudah dilakukan. Katanya berenang di bulan puasa boleh, tapi kalau bisa dihindari ya karena ya bisa alasan lah ya, badannya sudah lemas tiba-tiba renang ya bisa dibilang nggak sengaja ketelan ya kan. Itu mencari pembenaran namanya ya. Tapi pada hukumnya katanya Ustadznya boleh, katanya boleh, tapi jangan berlebihan kali. 5. Bagaimana hukumnya pengambilan darah guna pemeriksaan kesehatan yang dilakukan saat berpuasa? Membekam dan mengambil darah untuk donor atau pemeriksaan kesehatan tidak membatalkan puasa. Itu kata Ustadz ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat masalah ini, tolong disampaikan kepada ahlinya ya. Saya hanya membacakan pendapat Ustadz. Oke. Saya sakit gula dan disuntik insulin setiap hari. Sahkah puasa saya?
Jawabannya, pada dasarnya suntikan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, sebagian ulama menilai bahwa suntikan insulin untuk yang berpenyakit gula berbeda dengan suntikan biasa. Lebih baik suntikan insulin dilakukan pada malam hari dan siangnya tetap berpuasa. Berarti ada ikhtilaf di sini ya, ada perbedaan pendapat. Ya seperti sekarang kita mau disuntik vaksin gitu. Disuntik vaksin itu di bulan puasa, vaksin COVID, apakah membatalkan puasa? Dari informasinya itu hukumnya makruh kalau bisa ditinggalkan. Oke. Berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu, apakah membatalkan puasa? Kita ulangi, berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu, apakah membatalkan puasa? Misalnya kita berwudu nih, berwudu biasanya kan kalau kita kan berwudu kan, kita hirup airnya, kita masukkan ke mulut, itu biasa di hari-hari normal. Di bulan Ramadan, apalagi di siang hari, kalau malam hari nggak jadi masalah, di siang hari berkumur dan memasukkan air hidung, apakah membatalkan puasa? Kata Ustadz ya. Keduanya adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Melakukannya saat berpuasa dapat dibenarkan, tetapi harus hati-hati agar air tidak masuk ke dalam tenggorokan. Bahkan kalau air masuk tanpa disengaja atau terpaksa, puasa tetap sah. Jadi intinya kalau bisa ditinggalkan ya. Maksudnya kalau bisa gak usah dikerjakan gitu. Kalau nggak salah cuma 2 sholat ya. 2 sholat lah zuhur asar ya, yang paling riskan gitu. Jadi sini intinya keduanya adalah anjuran Nabi. Melakukannya saat berpuasa dapat dibenarkan, tapi harus hati-hati agar air tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Harus ada kalimat hati-hati. Hati-hati, awas masuk ke tenggorokan ya. Kalau bisa ditangguhkan dulu zuhur asar ya. Ya. Untuk hukumnya yang lebih jelas, mungkin teman-teman brother-brother semua bisa cari tahu pendapat yang lainnya. Kalau di sini jawaban Ustadz ini saya bisa ambil kesimpulan hukumnya makruh ya. Kalau bisa ditinggalkan, khusus untuk sholat zuhur dan asar. Oke, Allahu a'lam. Yang ke-8, makruhkah menggosok gigi bagi orang yang berpuasa? Apakah makruh menggosok gigi bagi orang yang berpuasa? Berarti dia di saat siang hari ya, pada saat siang hari Ramadan. Jawabannya tidak. Tetapi harus berhati-hati agar tidak tertelan sebagian cairan pasta gigi atau air yang dikumur. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bergosok gigi setelah zuhur itu kalau bisa ditinggalkan gitu. Bergosok gigi setelah zuhur ya. Ada beberapa pendapat yang saya baca. Ya kalau bisa ya gosok gigi lah sebelum subuh kan, setelah sahur kita gosok gigi gitu. Biar kita enggak jadi bimbang apakah bergosok gigi waktu zuhur takut ketelan gitu. Perkara-perkara yang meragukan ditinggalkan aja. Ya. 9. Bagaimana hukum membatalkan puasa karena terpaksa bekerja? Jadi kan kalau di Indonesia itu di bulan Ramadan itu orang makin di situ orang bekerja keras gitu. Di situ bulan Ramadan orang di situ bekerja keras cari duit gitu. Itulah di Indonesia. Kalau di negara-negara Arab kan saat bulan Ramadan orang istirahat, khusus full untuk ibadah. Kalau Indonesia malah terbalik. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum membatalkan puasa karena terpaksa bekerja? Orang yang bekerja di siang hari karena terpaksa sehingga membatalkan puasanya tidaklah berdosa, namun wajib menggantinya pada hari yang lain. Kalaulah sudah membahayakan nyawa, itu harus diganti ya, dikodok ya, diganti di bulan yang lain gitu. Tapi berpuasa itu lebih baik bagi kita ya. Mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk berpuasa. Yang 10, saya lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari di pagi hari. Sahkah puasa saya? Kita ulangi, saya lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari di pagi hari. Sahkah puasa saya? Waktu berniat adalah sejak tenggelam matahari hingga sesaat sebelum terbit fajar. Demikian pandangan mayoritas ulama.
Mengucap niat tidak wajib, cukup tekad di dalam hati. Dalam mazhab Abu Hanifah, jika seseorang berniat puasa Ramadan sesudah terbit fajar, maka puasanya tetap sah. Di sisi lain, mazhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa niat harus dilakukan setiap malam, sebab bagi mereka niat berpuasa sebulan penuh di awal Ramadan sudah cukup, dan dengan demikian tidak harus melakukan niat setiap hari. Jadi di sini intinya, saya lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari di pagi hari. Sahkah puasa saya? Dia tidak sahur puasanya, dan dia katanya lupa berniat. Jadi sini masalah niat ini kan banyak pendapat ya. Di sini disebutkan kalau mazhab Maliki tidak harus niat setiap malam. Niat aja waktu pas sekarang, misalnya besok mau Ramadan, udah niat aja, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, udah niatnya seperti itu gitu. Jadi karena niat itu kan dalam hati ya gitu. Jadi kalau memang kita mau pakai niat setiap malam itu bagus, mantap. Kalau mau kita niatnya sekali sebulan, mantap, karena niat itu kan di dalam hati. Itulah pendapat Ustadz. Jadi kalau bisa sahur lah ya, jangan nggak sahur gitu, karena sahur itu kan merupakan sunnah ya. Oke, 11. Bagaimana hukumnya berpuasa bagi orang hamil? Apakah puasanya berpengaruh pada janin? Wanita hamil boleh tidak berpuasa, baik karena khawatir atas dirinya maupun janinnya. Akan tetapi, jika dokter mengkhawatirkan gangguan kesehatan atau kesehatan janinnya, dia tidak boleh berpuasa. Dokter lebih mengetahui dampak itu berpuasa terhadap janin. Jadi, hukum bagi berpuasa bagi orang yang hamil. Jadi katanya harus ada pendapat dokter ya. Kalau dokter mengatakan kamu nggak apa-apa berpuasa, ya berpuasa. Tapi kalau dokter mengisyaratkan itu berbahaya bagi dirimu dan janinmu, boleh tidak berpuasa. Apakah diganti dengan di hari yang lainnya? Ada beberapa ikhtilaf masalah tersebut. Oke, demikianlah beberapa pertanyaan mungkin yang sering berulang-ulang ditanyakan. Ini pertanyaan berulang di bulan Ramadan oleh Ustadz di blog. Nanti kita bikin di deskripsi. Ini kita ambil dari mana tentang tanya Ustadz ya, tanya Ustadz. Oke, demikianlah ambil yang baik, buang yang buruk. Apabila ada perbedaan pendapat, saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab, lagi belajar juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.